Buat kalian para tech enthusiast, siapa sih yang nggak tahu Google Pixel? Smartphone keluaran Google yang tahun ini udah masuk seri ke-7. Saya terakhir kali pegang Google Pixel yaitu Pixel 4 yang keluar sekitar 3 tahun lalu. Setelah skip beberapa generasi, sekarang saya cukup penasaran dengan Pixel 7 series, terutama sama hasil fotonya. Akhirnya saya memutuskan untuk beli Pixel 7 varian non Pro dan sekarang mari kita lihat apakah saat ini Google Pixel masih menarik, terutama hasil fotonya. Google Pixel 7 masih menggunakan garis desain yang mirip dengan Pixel 6 series kemarin. Ciri khasnya ada pada bagian kamera barnya yang unik dan itu yang membedakannya dengan smartphone lain pada umumnya. Overall sih desainnya cakep banget dan frame metal di kamera barnya ini bikin terlihat premium. Tapi sebetulnya saya sih lebih suka sama desainnya Pixel 6. Yang desainnya itu menganut looks retro sci-fi. Lebih unik lah. Yang saya agak kurang suka yaitu posisi tombol power dan volumenya. Menurut saya lebih enak kalau posisinya dibalik. Di sebelah kiri ada slot SIM card dan walau slotnya cuma ada satu, tapi sebenarnya kita bisa pakai dua nomor telepon di HP ini. Karena Pixel 7 ini juga sudah support eSIM. Kalau ada yang belum tahu, eSIM itu semacam SIM card, tapi nggak perlu pakai kartu fisik. Dan di Indonesia baru ada satu provider yang menyediakan eSIM, yaitu Smartfren. Nah, kebetulan nih kami juga mencoba untuk menggunakan eSIM di HP ini dan ternyata caranya gampang banget. Sekalian aja ya, saya tunjukkan step by step-nya. Jadi karena slotnya cuma untuk satu SIM card, saya tekan nomor bintang pagar 06 pagar buat cek apakah HP ini support dual SIM atau tidak. Jadi kalau HP kalian slotnya cuma satu SIM, tapi ada dua IMEI, artinya support eSIM. Setelah itu, baru buka website smartfren.com atau aplikasi My Smartfren untuk beli eSIM-nya. Di menu eSIM ini ada beberapa pilihan produk atau paket yang harganya ternyata tergolong murah untuk teknologi baru ya. Ini saya pilih produk Unlimited Nonstop yang 12 GB dengan harga Rp45.000. Setelah kita pilih produk dan lanjutkan, kita masuk ke menu pilih paket dan nomor. Untuk paket termurahnya yang Rp45.000 itu udah dapat kuota utama yang cukup besar nih, yaitu 12 GB berlaku 30 hari. Saya ambil produk Unlimited Nonstop ini tuh alasannya karena kalau setelah kuotanya habis, kita masih tetap bisa internetan tanpa memotong sisa pulsa kita pakai akses unlimited aplikasi pilihan untuk chattingan, belanja di e-commerce, pesan transportasi online, dan bayar dari e-wallet. Jadi, kalau kuota habis dan kondisi darurat, kita masih bisa chat keluarga dan teman atau pesan ojek online. Selanjutnya, pilih nomor yang kita suka. Di sini ada pilihan yang gratis, dan kalau mau, ada juga pilihan nomor cantik namun berbayar. Selesai pilih nomor, kita isi data diri kita dan review pesanan kita apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah oke, tinggal lanjutkan dan pilih metode pembayaran yang kita inginkan. Kalau sudah proses pembayaran, nanti kita bakal dapat email notifikasi bahwa transaksinya berhasil. Dari email, kita tinggal lanjutkan pendaftaran dan registrasi data diri kita buat dapetin QR Code. QR Code-nya ini nanti tinggal di-scan aja. Next step-nya buat HP Google Pixel, kita masuk ke setting, network dan internet, pilih SIMs, pilih download a SIM instead. Setelah itu kita tinggal scan QR Code yang tadi dan ikutin petunjuk aja. Kalau udah selesai, network-nya akan terhubung dengan jaringan Smartfren. Gampang banget ya prosesnya, dan dengan eSIM ini nggak perlu keluar ke galeri untuk aktivasi. Ini berguna banget kalau kalian sebetulnya butuh HP dual SIM, tapi maunya pakai Pixel, iPhone, Samsung, maupun smartphone lainnya yang sudah support eSIM. Nah, kalian bisa cek tentang eSIM dan beli eSIM Smartfren ini di link sini. Sekarang kita lanjut review Pixel 7-nya. Ke bagian layar, desainnya memakai punch hole di tengah, jadi terlihat modern. Sebetulnya di Pixel 7 series, bezelnya katanya lebih tipis dibanding Pixel 6. Tapi kalau kita lihat, sebetulnya bezelnya itu lebih cocok disandingkan dengan HP mid-range. Ini mirip banget sama Galaxy A53. Kalau dibandingin sama HP flagship kayak S22, ya kalah tipis. Layarnya pakai panel OLED dan kualitas layarnya bagus. Dari dulu sebenarnya saya tuh nggak pernah kecewa sama kualitas layar Pixel. Walau memang mungkin masih sedikit di bawah HP flagship terbaru sekarang. Warnanya juga bagus dan support konten HDR juga. Pastinya sudah smooth juga, walau sayang belum LTPO seperti di seri yang Pro. Fingerprint-nya di bawah layar, dia pakai optical, performanya tuh kadang cepet, tapi sering gagal dan lambat juga. Jadi saya suka kesel sendiri, apalagi kalau sudah terbiasa dengan fingerprint-nya
HP-HP Oppo atau Vivo gitu. Pixel 7 memakai chipset terbaru bikinan Google sendiri yaitu Tensor G2. Di atas kertas sebetulnya konfigurasi CPU dan GPU-nya nggak cepet-cepet banget dibanding chipset flagship lain. Masih kelas flagship, cuma memang yang lain sudah lebih cepat aja. Memang Google kali ini fokus di chip untuk AI-nya. Katanya performa AI-nya ini improve 60% dibanding Tensor yang pertama. Tapi buat saya sih performa sehari-hari udah sangat bagus. Udah satset-satset dan kerasa nggak beda jauh dengan HP flagship lainnya. Buat multitasking juga nggak kerasa ada stutter. Pokoknya enak banget lah. Saya sebetulnya penasaran buat pakai main game. Sepengalaman saya, chipset baru atau yang jarang dipakai brand itu bakal kurang dioptimalkan oleh developer game. Tapi Pixel 7 ini dari beberapa game yang saya coba, ternyata settingannya udah cukup optimal. Saya main Apex Legends pun enak, settingan bisa tinggi dan pas main juga smooth. Dan pas saya main 1 jam terus-terusan, frame drop-nya pun minim. Throttle-nya nggak separah pas saya main di S22 kemarin ini. Untuk tes gaming lainnya nanti bakal saya bikinin konten sendiri aja ya. Untuk UI, material UI yang dipakai ini sekarang tampilannya cukup beda dengan pure Android. Tapi looks-nya terlihat enak dan jiwa kustomisasinya itu masih ada. Experience-nya itu tetap enak dan smooth banget. Fitur juga udah cukup banyak, nggak kayak vanilla Android dulu-dulu. Dengan experience yang udah enak ini, bikin saya sekarang males buat pakai custom ROM lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik kalau beli Pixel, yaitu kameranya. Pixel 7 Non Pro ini memakai setup dual kamera di bagian belakang. Sensor kamera utama 50 megapikselnya sama seperti di Pixel 6 kemarin. Tapi ini menurut saya masih termasuk baru setelah 4 generasi memakai sensor yang sama terus. Terus ada kamera ultrawide juga. Untuk hasil fotonya gimana? Di mata saya sih tetap bagus banget ya. Termasuk kamera ultrawide-nya pas di kondisi terang. Dari dulu pakai Pixel kalau kita asal jepret tuh tahu-tahu hasilnya bagus aja sih. Warnanya masih cukup natural. Dia tuh bukan tipe yang warnanya sangat vivid atau gonjreng, tapi tetap memanjakan mata. Tapi kalau diperhatikan, memang processing sharpness dan kontrasnya itu agresif. Kalian bisa lihat sendiri pas sebelum dijepret dan setelah diproses. Jadi kadang tuh malah sharpness-nya jadi terlihat over, terutama pas foto wajah manusia. Kalau di HP-HP flagship lain, udah banyak sih yang lebih natural untuk urusan ini. Saya tuh memang dari dulu nungguin Pixel pakai sensor baru yang ada teknologi pixel binning. Ekspektasi saya tinggi banget. Dulu pakai sensor kecil aja hasilnya bisa bagus. Apalagi pakai sensor besar dan ada binningnya gini. Tapi kalau dilihat ya, kayaknya masih nggak beda jauh sama yang dulu-dulu. Terus di Pixel 7 ini katanya algoritma Super Res Zoom itu dirombak total. Bakal lebih bagus, dan walau nggak ada kamera tele, hasil foto zoomnya diklaim lebih tajam dan di 2 kali zoom bakal mirip pakai lensa tele beneran. Dan memang hasil foto zoomnya itu tetap tajam ya, nggak kayak digital zoom biasa. Klaim pas di 2 kali zoomnya bisa dibilang benar, mirip pakai lensa tele. Tapi kalau di 3 kali zoom ke atas, saya rasa belum bisa menyaingi lensa tele beneran. Walau ini udah tergolong tajam dan mendekati. Terus gimana kalau dibandingkan dengan Pixel 4 yang pakai algoritma lama? Nanti bakal saya bahas di video selanjutnya aja ya. Pixel memang dari dulu terkenal akan hasil foto potretnya, dan sampai sekarang pun hasilnya tetap impresif. Untuk foto potret di 1 kali zoomnya tajam, tapi di 2 kali zoomnya walau efek sharpness-nya tinggi, kalau diperhatikan dia itu agak kurang tajam. Setelah saya perhatikan lagi, ternyata 1 kali zoom di potret itu sama kayak 1,5 kali zoom di foto biasa. Dan memang potret lebih menarik kalau agak ngezoom ya. Dan 2 kali zoom di potret sama dengan 3 kali zoom di foto biasa. Pas kondisi low light juga hasil potretnya masih bagus. Paling di 2 kali zoomnya terlihat agak sedikit pecah aja. Terus yang saya suka night mode-nya bisa jalan di mode potret juga. Jadi pas di kondisi yang sangat gelap masih bisa menghasilkan foto potret yang masih layak. Tentunya di sini masih ada fitur double exposure yang bisa set seberapa terang area shadow. Dan di sini sekarang ada pengaturan tone warna juga. Jadi bisa menyesuaikan selera kita. Nah, hasil foto biasa di kondisi gelap gimana? Untuk ultrawide-nya sih, kalau nggak nyalain night mode-nya, ya hasilnya noisy dan soft buat kelas flagship. Tapi pas nyalain night side-nya, langsung kelihatan beda banget. Software-nya bisa menyulap hasil foto jadi bagus. Kalau kamera utamanya, dengan pemakaian sensor besar, baru kelihatan pas foto malam hari nih. Tanpa saya nyalain night side-nya, udah bagus di mata saya. Ini improvement besar dibanding Pixel 4 kemarin. Sudah bisa diadu dengan HP flagship lain lah. Apalagi kalau foto pakai night side-nya. Belum lagi kita bisa pilih level intensitas mode malamnya juga. Yang saya suka ada mode motion, ini bisa foto long exposure juga,
Dan kita nggak perlu effort banyak untuk hasilin foto long exposure yang bagus. Jadi nggak perlu bawa-bawa tripod lah. Softwarenya tuh bakalan handle semuanya. Saya jarang banget foto selfie, tapi hasil dari Pixel ini, walau sensor terlihat biasa, tapi hasilnya tetap bagus-bagus aja, termasuk di kondisi gelap. Untuk perekaman video, hasilnya bisa dibilang bagus banget. Dari dulu buat HP Android sih, hasil dari Pixel memang salah satu yang terbaik. Dan kali ini saya rasa udah bisa bersaing juga dengan hasil perekaman video dari iPhone. Ditambah kali ini bisa rekam video 10-bit HDR yang bakal berguna buat bikin video yang lebih profesional. Nggak cuma di kondisi terang, pas di malam hari pun perekaman videonya masih terbilang bagus. Tentunya di sini ada video sinematik atau video bokeh. Hasilnya sih terlihat lumayan bagus, walau efek bokehnya terkadang masih terlihat sedikit artificial. Dia sih udah bisa kasih depth of field pas ada dua orang yang jaraknya berbeda. Tapi sayang memang belum sepintar di iPhone. Berpindah-pindah fokusnya harus manual tap. Dan sinematik ini cuma bisa di kamera belakang. Video stabilisasi masih ada dan performanya masih sangat bagus. Di video stabilisasinya ada 4 mode dan yang saya suka ada fitur lock. Jadi kalau ambil video yang ngezoom, posisi framingnya bisa kita kunci. Jadi walau tangan kita goyang-goyang, hasil videonya bakal tetap stabil. Sebetulnya ada satu yang kurang. Pas rekam di kondisi backlight melawan matahari, di area shadow itu muncul noise yang bikin hasilnya jelek. Tapi saya rasa ini masih bisa diperbaiki lewat software update. Terus di pinggiran lensa ultrawide itu ada chromatic aberration. Kalau di foto ini nggak kelihatan karena bisa dihilangkan pakai software ya. Tapi untuk video kayaknya belum bisa. Dan coating lensnya nggak sebagus Vivo karena masih kelihatan ada flare walau cukup minim. Baterai Pixel 7 berkapasitas 4300 mAh. Ini untuk Pixel udah termasuk lumayan besar. Tapi yang penting dia tuh awet. Terakhir saya pakai Pixel 4 nggak betah banget karena baterai cepat habis. Kalau ini menurut saya udah aman banget. Udah bisa diandalkan lah. Dia support charger power delivery hingga 20 watt. Kecil ya dibandingkan dengan HP flagship lain yang udah 65 watt atau bahkan lebih. Tapi ya masih oke banget sih. Speaker tentunya ada 2 dan kualitasnya lumayan banget. Nggak kalah jauh dengan HP flagship seperti S22 series lah. Kesimpulannya gimana? Overall Pixel 7 ini memuaskan. Desainnya kali ini bagus dan ada identitas. Terlihat premium juga. Kalau dibandingin sama Pixel 4 dan 5 sih jauh lebih bagus. Layarnya juga bagus, walau memang masih sedikit kalah dibandingkan flagship sekarang. Dan yang agak nggak disangka sih performa chipset Tensor G2 itu ternyata bagus banget. Diajak main game juga nggak kalah dengan flagship lain. Untuk kamera juga nggak perlu diragukan ya, masih tetap bagus sampai sekarang. Walau saya merasa tetap nggak beda terlalu jauh deh sama Pixel 4. Jadi sebetulnya kalau kalian tuh ngincar performa kamera di harga sekitar 13 juta ini, saya bilang agak kurang worth it sih. Karena yang resmi pun di harga segini performa kameranya nggak kalah bagus. Termasuk perekaman videonya. Ini cocoknya buat tech enthusiast yang penasaran aja. Tapi buat memastikan lagi, saya bakal compare Pixel 7 ini dengan beberapa HP flagship lain yang ada di tangan saya.